Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Puspita. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 1 tentang teks eksplanasi. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explain, yang berarti menjelaskan. Lebih jelas lagi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial budaya. Fenomena alam contohnya banjir, tanah longsor, kemudian terjadinya pelangi ataupun terjadinya hujan dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial budaya contohnya terbentuknya keluarga, terjadinya perundungan atau bullying, dan masih banyak lainnya. Tujuan penulisan teks ini adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur bagian. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Struktur yang kedua adalah bagian penjelas. Dan struktur yang ketiga adalah kesimpulan dan interpretasi. Bagian pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, maupun asal-usul. Bagian yang kedua adalah deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan tentang proses sebab akibat dari suatu fenomena. Bagian ini merupakan inti dari penjelasan yang disampaikan. Banyak istilah-istilah teknis muncul di bagian ini, dan tak jarang pula istilah tersebut disertai dengan pengertian khususnya untuk istilah-istilah keilmuan yang masih jarang digunakan. Bagian ketiga yaitu kesimpulan dan interpretasi. Kesimpulan bertujuan untuk mengakhiri penjelasan dengan cara meringkas permasalahan utama. Tak jarang pula di akhir pernyataan juga disertakan sudut pandang dari penulis. Namun, sudut pandang ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Teks eksplanasi mempunyai ciri yang membedakan teks ini dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama yaitu ilmiah. Artinya, hal ini yang dibahas dalam teks ini adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, ciri yang kedua adalah logis dan teoritis. Artinya, semua hal yang dijelaskan dalam teks ini harus bisa diterima dengan akal dan harus sesuai dengan yang sudah teruji sebelumnya. Ciri yang ketiga yaitu bersifat faktual. Semua hal yang dinyatakan dalam teks ini harus sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Dan ciri yang keempat yaitu bersifat informatif. Tidak ada usaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya. Jadi, tujuannya memang hanya untuk menginformasikan ilmu pengetahuan saja. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.